Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli yaftatahu ya alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan tentang ini ya, syarat sahnya ya, beristinja dengan batu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini ialah sebuah pasal. Nah, di sini kita ya. Faslun ini adalah sebuah pasal syurutu ijza'il hajari. Ini adapun syarat-syarat sahnya bersuci dengan batu sama niatun ialah ada 8. Yang pertama ayakuna, harus ada bisalah setiap hajarin dengan 3 batu ya. Ya, bersucinya harus menggunakan 3 batu, minimal 3 batu. Atau 3 usapan, jadi minimal 3 ya. Wa ayyungkiya, atau ayangkiya bisa. Kalau nakoyanki, kalau angko yungki, ya gitu ya. Atau ayungko bisa dimajhulkan ya. Ayungkiya atau ayungko dimajhulkan, ayungko dibersihkan al-mahlu apa tempatnya, tempat keluar najisnya. Kalau ini dimajhulkan. Tapi kalau dimaf'ulkan ayungkiya, yang kedua harus bisa membersihkan apa batu tersebut al-mahala ke tempat keluarnya najis. Wa alla yajibba, dan juga tidak boleh kering anajsu apa najisnya. Wala yantakila, dan tidak boleh berpindah apa najisnya. Wala yatra'u alaihi akharun, dan tidak boleh menimpa alaihi kepada najis tersebut akharun apa barang yang lain. Wala yujawiza, dan tidak boleh melewati apa najis tersebut sofhatahu ke sofhah. Sofhah itu istilah untuk lipatan dubur ya, yang menutup dubur ketika posisi berdiri. Wa hasyafatahu, dan juga hasyafah. Hasyafahnya itu kemaluan ini ya, kepala kemaluan penis, kepala kemaluan atau kepala penis ya, hasyafah itu. Istilah ini sofhah, sofhatah sama hasyafah ini istilah ya. Kalau hasyafah itu lipatan pantat ya, hasyafah itu ujung atau kepala penis ya. Waliyusibahu, dan tidak menimpa hu kepada najis tersebut maun apa air. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Wa antakuna, dan nomor 8 antakuna harus ada al-ahjaru apa batu tersebut tahiratan suci ya. Jadi syarat-syarat bersuci dengan batu tuh 8. Yang pertama dengan 3 batu minimal. Yang kedua
harus bisa membersihkan najisnya, tempat keluar najisnya. Yang ketiga, najisnya nggak sampai kering. Yang keempat, najisnya tidak berserakan kemana-mana. Nah, yang kelima, tidak boleh terkena barang lain. Yang keenam, tidak boleh, ya hampir sama dengan ini ya, lentakila. Ini lanjutannya udah bisa tahu, kemudian tidak boleh melewati lipatan apa namanya, pantat atau lubang dubur ya. Yang keenam, tidak boleh menyiprat air ke najis tersebut. Nomor 8, nah, batu yang digunakan harus suci. Oke ya. Kita bahas, kalau bahas fikih itu harus detail ya, biar jelas dulu. Dalam literatur fikih kita harus tahu istilah toharoh ya. Itu namanya toharoh. Toharoh itu, ini harus diingat ya, harus dipahami betul. Toharoh itu bersuci ya. Cara bersuci dalam Islam itu ada dari najis, namanya istinja. Istilahnya ya, ada dari hadas, namanya wudhu, mandi, dan tayamum. Oke ya. Kalau dari najis itu namanya istinja. Kalau dari hadas namanya wudhu, mandi, atau tayamum. Nah, kita bahas yang dari hadas dulu ya. Ini pengetahuan penting, tapi saya jelaskan sebentar saja. Kalau bersuci dari hadas kecil itu namanya wudhu. Kalau bersuci dari hadas besar itu namanya mandi. Ini kalau pakai air ya. Nah, kalau tidak ada air, nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi, itu pakai tayamum. Gitu. Clear ya? Nah, yang kedua ada namanya istinja. Istinja itu membersihkan diri dari najis. Ya kan? Membersihkan diri dari najis itu bisa pakai, pertama yang utama itu pakai air. Ya kan? Yang kedua pakai batu atau yang sejenis. Nah, utamanya pakai air batu dulu atau yang sejenis, kemudian pakai air. Bisa satu-satu, pakai air aja bisa, nggak usah pakai batu. Pakai batu aja atau yang sejenisnya bisa, nggak usah pakai air. Jadi kombinasi atau salah satu bisa. Boleh-boleh aja. Gimana? Yang penting bisa najisnya bisa hilang. Nah, seperti itu ya. Nah, yang umum digunakan itu pakai air. Bagaimana kalau kita berhalang memakai air? Seperti posisinya di gurun yang nggak ada air, kita lagi sakit, nggak ada air, atau posisi kita di tempat-tempat lagi di bis, lagi di mana nggak ada toiletnya atau apa. Gimana kalau bisa bersuci? Toiletnya turun di tengah jalan gitu, nggak nemu air, nggak ada rest area, bisa kan? Bisa terjadi seperti itu kan? Cuman ada tisu gitu, atau di situ ada batu. Gimana cara bersuci? Pengen kencing atau pengen berak gimana? Caranya tuh gimana? Nah, ini penting sekali ya untuk dijelaskan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana istinja dengan batu. Nah, atau yang sejenis. Oke. Atau yang sejenis. Nanti biar jelas dulu pertanyaannya ya kan. Gimana kalau sama tisu, sama apa, segala macam gitu ya. Boleh enggak gitu. Nah, kita harus jawab. Ini namanya fikih. Jadi kita tahu dulu, paham dulu mana batasan-batasannya. Setelah itu kita praktekkan. Itu namanya fikih. Nah, yang pertama kita harus lihat dari segi, ini sebelum masuk ke pembahasan ini ya, kita harus lihat dari segi kriteria ininya, alat yang bisa dipakai untuk bersuci itu.
Air mutafak lah, nggak usah disebutkan. Kalau air udah jelas harus suci ya, bisa menghilangkan najis segala macam. Air tuh paling bagus dipakai untuk bersuci. Nah, kalau posisinya seperti batu atau yang sejenis gimana? Ya, kita lihat dulu syarat-syaratnya ya. Di sini nggak ada penjelasan syarat tentang alat bersucinya, tapi saya sudah ngambil di beberapa syarah dan keterangan ya. Yang pertama, alat bersuci batu atau yang sejenis itu harus benda padat. Ya, pertama benda padat. Kedua harus kering, bisa menyerap ya. Yang bisa menyerap, nah batu bisa menyerap najis ya. Minimal kering lah, dia nggak basah. Jadi itu harus suci. Yang dipakai batunya itu harus suci ya. Batu atau apapun yang dipakai harus suci. Keempat, bisa menghilangkan najis atau mengangkat najis. Jadi kasar lah, permukaannya tuh kasar, jadi bisa ngangkat najis gitu. Kalau kelereng kan lemes, itu nggak bisa. Atau batu akik gitu yang lemes-lemes, yang licin-licin tuh nggak bisa dipakai buat najis. Yang kelima, harus benda yang tidak terhormat. Contoh benda yang tidak terhormat apa ya, tisu apa segala macam. Kalau benda terhormat contohnya makanan, kertas kitab, kertas Quran nggak boleh. Tiba-tiba di perjalanan kamu bawa buku isinya tentang hasil belajar kamu, nggak ada, nggak bawa tisu nggak apa-apa, nggak bawa tisu tiba-tiba kamu pakai kertas itu untuk ini nggak boleh, itu haram. Jadi yang digunakan untuk bersuci itu bukan barang terhormat seperti makanan. Kenapa disebut barang terhormat? Karena kalau kita menginjak-injak atau menghinakannya orang pasti marah. Itu aja standarnya. Kalau injak-injak tisu nggak ada masalah ya. Tapi kalau injak-injak makanan bisa dilempar ya, orang nggak suka ya. Seperti itu. Jadi syaratnya untuk alat bersucinya satu benda padat, kering, suci, bisa menghilangkan najis atau mengangkat najisnya. Yang kelima, bisa merupakan barang yang tidak terhormat. Kalau barang terhormat seperti makanan bahaya, itu nggak boleh dipergunakan. Seperti perjalanan bawa roti kering gitu ya. Roti kering kan bisa tuh buat ini, buat cebok. Oh, nggak boleh ya, karena dihormati. Seperti itu ya. Yang kedua, caranya gimana? Minimal 3, nggak boleh kurang dari 3. Walaupun satu udah bersih tapi tetap aja 2 dipakai, 3 dipakai. 2 udah bersih, harus 3. Tetap minimal 3 sapan atau 3 batu atau 3 tisu atau apapun yang sejenis ya. Yang kedua, harus bisa membersihkan najisnya ya, tempat najisnya ya. Kalau pantat ya, lubang pantatnya dan sekitarnya. Kalau cowok ya kepala, kalau dari depan ya itu kan penis sama vagina. Ya, kalau penis ya kepala penisnya bisa dibersihkan. Kalau vagina ya lubang vagina dan sekitarnya ya. Yang ketiga yaitu ya, cara pertama alatnya, kedua caranya, yang ketiga tempatnya. Gimana cara membersihkan tempatnya ya. Najis itu ada dia sebelum kering ya. Jadi nggak jadi kalau umumnya orang hajat itu kan orang lagi kencing atau BAB itu kan begitu selesai langsung dikerjakan, langsung langsung dibersihkan ya. Jadi standarnya kering itu seperti itu. Jadi nggak boleh tiba-tiba lagi BHB gitu tiba-tiba masak dulu lah sampai kering gitu ya, atau kemana dulu, jalan-jalan dulu ya, nggak boleh itu ya, harus selesaikan dulu BAB-nya. Jadi tempatnya itu nggak, jangan sampai kering ya. Kalau kering atau susah dibersihkan ya sama batu atau sama apa gitu ya. Yang lainnya tidak kena najis ya. Jadi posisi tempatnya itu tidak kena najis yang lain. Dan
najisnya tidak melebar kemana-mana. Kalau di penis ya cuma di area sekitar kepalanya aja, nggak ke batangnya, nggak ke paha, nggak ke selangkangan. Nah, kalau udah beleberan begitu nggak bisa pakai batu, harus pakai air, seperti itu ya. Kalau di vagina gimana ya? Di sekitar vagina dan di lubangnya aja. Di sekitar situ aja, nggak usah kemana-mana. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana, sudah muncrat ke apa berserakan ke paha, ke selangkangan, ke yang lain, itu wajib pakai air. Seperti itu ya. Lubang dubur, kalau dilihat belakang gimana? Ya, lubang dubur sama sekitar lipatan lubang dubur aja. Udah segitu aja. Tapi kalau sudah melebar ke pantat bagian luar segala macam itu sudah nggak bisa pakai itu. Nggak bisa pakai apa namanya? Nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Seperti itu. Nah, juga posisinya najis itu nggak kena air, nggak kena najis lain atau nggak kena air lain gitu, nggak boleh. Jadi kalau kena air lain, najis lain nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Jadi seperti itu. Kena nggak kena benda lain. Itu gambaran besar tentang eh, cara toharoh dengan batu. Nah, saya menjelaskan ini dulu, gambaran besarnya dimulai dari dilihat tuh dari benda padat, benda alat bersucinya, cara dan tempat yang harus dibersihkan tiga ini ya. Kalau alatnya, alat yang bersuci itu benda padat, kering, suci, bisa menghilangkan najis, dan bukan barang terhormat. 5 syaratnya nih. Kalau alat. Jadi kalau batu bisa, tisu bisa. Kalau makanan seperti apa roti kering bisa ngilangin najis, suci, padat, kering. Tapi bukan benda terhormat. Tapi bukan bukan tapi merupakan benda terhormat. Roti itu kan benda makanan ya, merupakan benda terhormat. Bisa nggak dipakai untuk bersuci? Nggak boleh. Walaupun 4 syaratnya terpenuhi, tapi satu nih, merupakan benda terhormat, nggak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau batu kan jelas. Tisu, batu itu kan sejenis padat. Bukan benda cair kan, tisu benda padat. Bukan benda cair. Batu benda padat, benda cair. Kering, sama. Gimana kalau tisu basah? Nggak bisa. Karena dia tidak kering ya. Suci, iya. Batu suci, ini suci, ya betul. Menghilangkan najis nggak? Bisa. Nggak licin, terus kasar posisinya. Bisa menghilangkan najis. Barang terhormat nggak? Nggak. Orang nginjek-injek batu, yang nginjek tisu nggak bakalan dipermasalahkan. Itu standarnya di situ. Kedua caranya, udah saya jelasin pokoknya minimal 3 batu, 3 tisu, 3 usapan. Minimal tuh. Kalau satu udah bersih tetap harus duanya harus dipakai. Kalau bagaimana kalau dari 3 tisu atau 3 batu belum cukup membersihkan, ya tambah lagi 4 gitu. Nah, kalaupun 4 sudah selesai, nah sunahnya digenapin. Jadi 5. Segenap itu wajibnya 3, ketika ditambah dari 3, sunahnya digenapin seperti itu. Ya, caranya. Terus bisa membersihkan tempatnya. Artinya alat yang digunakan untuk bersuci itu bisa mengangkat najis ya, bisa menghilangkan najisnya. Yang keempat ya tempatnya ya, tempat yang dibersihkan ya najisnya nggak kemana-mana, tidak kena oleh barang lain, tidak kering, seperti itu. Nah, itu gambaran besar dari cara beristinja dengan batu atau yang sejenis. Nah, di sini di syarat-syarat ini ada 8 ya di kitab Sapiens ini. Kalau saya tadi kan menerangkan dari syarah dan keterangan-keterangan dari kitab-kitab lainnya. Nah, kalau yang di sini ada 8. Yang pertama, ya, seperti saya nih, ayakuna bisa satu hajarin. Nah, ini dari segi alat bersucinya nih. Dari segi alat bersucinya. Jadi, harus dengan 3 batu atau 3 usapan atau
dia satu batu tapi punya 3 sisi. Jadi kalau pakai batu, ada batu nih gede 3 usapan, jadi satu batu pakai tapi bisa dipakai 3 itu bisa cukup. Kalau batunya ini 3 usapan ya maksudnya gini. Kalau dia posisinya 3 batu itu minimal ya. Satu batu dipakai satu usapan, 2 batu 2 usapan, 3 batu 3 usapan. Gimana kalau satu batu tapi punya 3 sisi gitu? Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan harus tetap 3 batu. Tisu ini. Kalau tisu tetap harus pakai 3. Kita ngambil pendapat yang ihtiyat aja. 3 harus 3. Kalau tisu ya 3. 3 tisu kalau eh, apa namanya? Kalau batu ya 3 batu gitu. Seperti itu ya. Ini dari alatnya. Ini keterangan dari alat. Nah, ini sama masih. Ini caranya ya. Syaratnya nih. Jadi si batu ini bisa menghilangkan atau bisa membersihkan najis yang menempel di tempat keluarnya. Contoh, kalau dia berak berarti harus bisa membersihkan area sekitar lubang dubur dan lempitannya. Itu aja cukup. Kalau dia dari depan, dari penis atau vagina, maka minimal dia bisa harus membersihkan kepala vagina atau lubang vagina dan sekitarnya. Itu. Nah, ini dari segi alat, cara, yang ini. Ini posisi tempatnya atau kondisi najisnya. Nah, najisnya ini tidak boleh sampai kering dalam artian gini. Ketika dia hajat atau buang air atau berak, itu nggak boleh ditunggu sampai kering gitu. Lagi kencing, udah kencing, nggak langsung diistinjai, nggak langsung dibersihin, enggak. Kemana dulu sampai kering itu, nempel itu, nggak boleh seperti itu ya. Lagi berak, tiba-tiba jalan dulu kemana sampai beraknya jadi kering, ya nggak boleh itu. Jadi posisinya orang istinja itu harus segera dibersihkan ya, jangan sampai najis ini menjadi kering. Tidak berpindah. Nah, 3 ini suratnya, 4 malah. Najisnya itu tidak kemana-mana ya, tidak berpindah dari tempat keluarnya najis. Jadi, kalau dia dari depan kubul itu, baik penis atau vagina ya, kalau vagina sekitar lubang saja, tidak berserakan kemana-mana. Kalau di penis ya di batangnya, di apa namanya, di kepala penisnya aja, tidak boleh melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana ya nggak boleh, nggak bisa lagi pakai batu, harus pakai air itu mah, ya. Persyaratan untuk menggunakan batu seperti itu dan tidak boleh mengenai ke apa namanya, ke najis tersebut, najis yang lain atau benda lain. Contoh lagi berak tiba-tiba ada kencing unta itu tiba-tiba kena najisnya. Lagi berak ada lagi kencing terpicrat kencingnya nyiprat ke apa namanya, nyiprat ke vagina atau ke apa, ke penis, itu nggak bisa segitu. Jadi najis ketimpa najis atau barang yang lain gitu. Ada apa namanya, apalah gitu, menimpa gitu, nggak bisa itu nggak bisa dipakai pakai batu, harus pakai air. Nah ini sama nih lanjutan dari mantakila oleh jawiza. Jadi nggak boleh melewati batas-batas ini. Kalau sudah melebar kemana-mana najisnya ke paha, ke selangkangan, itu nggak bisa pakai batu lagi, harus pakai air seperti itu. Nah yang ke selanjutnya posisinya juga tidak boleh kena air.
Jadi kalau lagi kencing nyiprat ya jebret, kena air atau air yang lain. Lagi berak kena air, najisnya itu. Kan ada najis yang masih nempel di lubang itu ya, kena air lagi. Nah, itu nggak bisa tuh pakai pakai dibersihkannya pakai batu, harus pakai air lagi. Nah, yang terakhir syaratnya itu masih dari syarat-syarat ini alatnya ya. Nah, hajar ini batunya harus suci. Jadi keterangan-keterangan di sini kita harus paham dulu ya bahwa bersuci itu ada syarat-syaratnya, ada tata caranya ya. Seperti itu. Jadi kalau batu itu lebih spesifik, lebih ketat ya daripada menggunakan air, karena batu itu kan terbatas cara ininya. Kemampuannya itu terbatas, kan makanya syaratnya agak ketat. Kalau air mah beres-beres aja, nggak ada masalah. Jadi kalau mau menggunakan batu, ya itu syaratnya batunya harus suci, 3 batu, bisa membersihkan tempatnya, najisnya belum kering, tidak berantakan kemana-mana, tidak tidak kena najis yang lain, tidak kena air, seperti itu. Jadi lebih ketat. Oke ya, saya kira cukup ya untuk pembahasan tentang cara beristinja dengan batu. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu juga perbedaan antara toharoh ya, antara bersuci dengan untuk menghilangkan najis dengan bersuci untuk menghilangkan hadas ya. Nah, kalau hadas itu pertama, hadas itu barang abstrak ya, atau nggak kelihatan. Hadas kecil, hadas besar nggak kelihatan ya. Kalau najis itu zohir kelihatan. Najis itu kayak berak, kencing itu kelihatan ya. Kotoran, teh ayam, teh apa gitu kan najis kelihatan. Bedanya gitu. Kalau hadas besar kan kentut, hadas kecil apa yang hadasnya kelihatan barang abstrak. Kalau najis kelihatan, ini satu perbedaannya. Yang kedua, kalau bersuci untuk menghilangkan hadas itu harus perlu niat. Ayatul wudu'an, ayatul guslan, ayatul tayamuma, perlu niat. Kalau menghilangkan najis nggak pakai niat, nggak ada niatnya. Mau bersuci atau taharoh istinja menggunakan air, istinja berak, istinja kencing itu nggak usah pakai niat ya. Yang ketiga, hadas itu ada standarnya. Standarnya yang dibasuh seluruh badan ya. Kalau hadas besar seluruh badan, kalau hadas kecil ya hanya badan, ada anggota badan-badan tertentu saja yang setelah ditentukan ya. Kalau taharoh ya tempatnya aja, tempat dan air najisnya aja yang dibersihkan. Contoh kalau kencing ya kencingnya aja, tempat kencingnya udah dibersihin. Seperti itu ya bedanya ya. Kalau berak ya yang dibersihin ya tainya sama tempat keluar tai atau keluar kotorannya, seperti itu. Yang nomor 4 perbedaannya satu, kalau yang empat yang perbedaannya itu kalau hadas itu harus tertib ya, harus ada tertib. Ngilangin wudhu itu kan ada tertibnya. Dari mulai muka dulu, baru ke tangan, baru ke terus sampai ini, sampai kaki, ada tertibnya. Kalau mandi juga sama. Kalau wudhu ya, kalau mandi itu harus niat dulu baru apa ini ngeratain air ke seluruh badan. Kalau najis ngebersihin najis itu nggak harus tertib-tertiban, nggak ada tertibnya. Itu bedanya di situ ya. Jadi bedanya bersuci dari hadas dan dari najis itu, kalau hadas itu bersifat abstrak atau nggak kelihatan, najis itu zahir kelihatan. Kalau hadas itu perlu niat, membersihkan najis nggak perlu niat,
kalau membersihkan hadas itu ada standarnya ke seluruh anggota badan atau ke sebagian yang telah ditentukan. Kalau najis ya lihat aja dibersihin tempat sama ainnya aja atau benda najisnya aja gitu. Yang keempat ya, kalau hadas itu harus tertib. Kalau bersihin najis sih nggak usah tertib, tidak disyaratkan tertib. Seperti itu ya perbedaan yang melekat ya antara toharoh dengan hadas dan toharoh dengan najis atau istinja. Nah, istinja ini gimana hukumnya? Nah, ini. Istinja itu bisa wajib kalau keluar dari subuh lain ya. Dua ini dari atau dari benda najis ain yang pasti seperti keluar dari kencing, berak, terus diri kita kena najis itu wajib dibersihkan karena nanti kalau tidak dibersihkan atau ada najis nempel di badan kita, baju kita, nah, itu kalau dia najisnya itu yang sifatnya kotor, nah itu wajib dibersihkan karena kalau nggak gitu kita nggak bisa sholat ya, nggak sah sholatnya, nggak sah ibadahnya. Kedua, bisa hukumnya sunnah. Sunnah seperti apa? Istinja boleh ya, boleh boleh istinja boleh nggak? Seperti tiba-tiba kita ini ya, tiba-tiba keluar dari pantat atau apa gitu, kelereng atau apa. Nah itu sunnah dibersihkan pantat kita nih, duburnya. Atau tiba-tiba keluar kerikil dari penis gitu, itu tetap tetap sunnah dibersihkan. Sunnah ya, kalau memang tidak ya nggak masalah ya, sunnah kan dapat ganjaran, kalau dikerjakan nggak juga nggak apa-apa. Nah, ada yang makruh, kentut. Kalau kentut nggak usah istinja ya, nggak usah dicebok. Atau karena nggak usah gitu. Kalau karena saking ketatnya gitu, terus kentut aja harus dicebokin, nggak usah ya. Malah makruh kalau jadi makruh itu kan dikerjain malah dapat dosa ya. Ditinggalin malah bagus. Nah, yang nomor bisa juga mubah. Contoh berkeringat, orang berkeringat tuh mandi gitu ya boleh aja, atau dibersihkan, dilap-lap gitu, boleh aja. Enggak juga nggak apa-apa, masih mubah ya. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Nggak ada pahala, nggak ada dosanya. Nah ini yang haram, ada juga istinja haram apa? Ya istinja pakai barang-barang curian, istinja pakai barang gosoban, ya wudu, atau membersihkan najis pakai hasil nyolong airnya, atau benda yang dipakai tisunya hasil nyolong nggak boleh ya. Itu jadi haram malah. Hukum istilahnya ya, hukum istilahnya sah-sah aja, cuma masalahnya walaupun sah jadi haram ya, seperti itu kalau pakai barang yang haram didapatnya atau gosoban atau segala macamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa istilah, beberapa perbedaan, beberapa cara untuk beristinja. Seperti itu ya. Ini mungkin keterangannya agak melebar kemana-mana, tapi ini harus kita tahu bahwa semua hal yang berhubungan dengan istinja atau taharoh dengan hajas itu wajib dilakukan untuk menyangkut nanti kesah atau tidaknya sebuah ibadah. Kayak perlu pengetahuan yang cukup ya untuk benar-benar ibadah kita nanti bisa diterima
Karena sesuci kita atau taharah kita benar, baik dari najis ataupun dari hadas. Oke, kita itu pertama sudah masuk ke aspek fikihnya ya. Sekarang kita masuk ke aspek nahwu sorobnya ya, aspek nahwiyah dulu. Faslun ini adalah suatu pasal ini. Ai hadza faslun, ini faslun yang berarti khabar dari mubtada yang mahdzuf. Syurutu ijza'il hajari. Nah, syurut itu syartun, syurutun, ulun, jamak taksir ya. Mudhaf juga posisinya mubtada. Ijza'il hajari mudhaf ilaih. Mudhaf kembali, mudhaf ilaih lagi sama niatun. Khabar 8 ya. Ayakuna ini. Ini annya an masdariyah yakuna, ini yakunu jadi yakuna karena masuk an ya. Ini mudhari masob karena ada annya, an masdariyah ini. Di salah satu ahjarin ini khobar berjumlah syubhul jumlah ya, mudhaf ilaih. Ini jar majrur ya posisinya. Di salah satu ini majrur ya, juga mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi posisinya ini jar majrur sebagai khobar jumlah. Wayan kia atau boleh ini an sama mudbar an ini an masdariyah. Yan kia ini posisinya nasob ya, wawunya wa atop, ayakuna wa ayan kia sama wa atop semua nasob. Al mahala kalau jadiin mahala berarti ini jadi maf'ul ya. Wa alla yajibani annya disembunyikan, yajiba ini sama jadi posisi nasob karena an wawunya wa atop, jadi ayakuna wa alla yajiba kalau dikeluarinnya. Ini yajiba ini mudhari nasob, anajsa anajsu ini wala yajiba ini karena lazim, anajsu berarti ini fa'il. Nah, wa la yantakila ini annya di sini di ini atop, annya berarti disimpan tidak dikeluarin. Wala yantakila ini tetap jadi nasob karena intakola yang takil. Ini nasob ya karena sama ayakuna jadi Allah yang takila. Wala yatro'a sama juga ini wawunya. Wawu atop la-nya di mudmar ini tetap nasob ikut ke sini. Alaihi akharun alaihi akharun ini fa'ilnya di terakhir ya. Akhar ya diakhirkan ya dari fi'ilnya nih. Dari amilnya. Diakhirkan dari fi'ilnya atau ini fi'il mudhari mansub. Dari an yang disembunyikan karena wawunya wawu atop ke sini ayakuna. Wa jawiza ini sama ini. Wawu atop ke sini jawiza juga ini nasob sama seperti yang ini. Sobhatahu ini maf'ul, asyafatahu juga maf'ul, wawunya wawu atop, matubnya sobhatahu, atopnya asyafatahu. Resibahu sama ini, atop semua jadi ke sini. Wawunya wawu atop semua jadi jawiza, yusiba ini semua nasob semua ya. Ikut ke ayakuna sini. An ini gara-gara an ini semua jadi nasob semua. Hu ini maf'ul ya. Maf'ul berupa dhamir muttasil, ma'un ini mubtada muakhar mubtada fa'il yang terpisah dari fi'ilnya. Sibahu maf'ulnya duluan, ma'un. Ini fi'ilnya
fi'il ya pasti. Fa'il ya ini fa'ilnya. Siba ini fi'ilnya. Ma'un ini fa'ilnya berarti domah fa. Wa antakuna sama ini. Kalau antakuna keluarin juga lah jaru ini isimnya tansibu tarfa'ul khabar dan tansibul isma tarfa'ul isma tansibul khobar kalau kana ya kan tasrif dari kana yakunu ini takunu. Jadi ahjar ini isimnya rofa tahiratan ini khobar kana khobarnya takunu seperti itu ya. Dari sorobnya bisa dilihatkan ya syurutun ya dari jamak taksir ini ya. Wajahnya fu'ulun ijza ya ijzaun juz'un ijzaun fi'laun. Nah, ini sama-sama dengan taksir ya. Ikunnya bisa lasti ahjarin ya ahjar af'alun ya taksir sama wa yang ke mahalla ini masdar ala jifa jaffa ya jifu ini berarti mudha'af ada sunnah masdar wa yang takila ini wajahnya apa ini if ta'ala naqala jadi in taqala yang takilu padahal yang takilu intakola yang takilu tapi karena depannya an atau jadi intakola yang takila jadi yang takila wajahnya iftala yaftailu intakola yang takilu oleh tro'a alaihi akharun akharu ini bukan akharun akharu ini termasuk singgah munsharif ya. Ilatnya apa? Wazan fi'il ya. Ahmadu akharu gitu. Af'alu. Ini wazan fi'il ya. Akharu. Wala jawaza, yujawizu, fa'ala, yufa'ilu. Nah, ini di sini. Safhatahu. Safhatun ya. Asyafatun. Al yusibuhu asoba yusibu bisa. Af'ala yuf'ilu yusibuhu bisa. Asoba yusibu af'ala yuf'ilu antakuna kana yakunu. Kenapa ini mudhari ya taknya kan ininya jamak itu kulu jamin muannasun terus muannas seperti itu ya. Tohiru tohirun atau kalau ini tohirotan tohirotun muannas fa'il isim fa'il yang muannas seperti itu ya kajian sorfiyah dan nahwiyah sorfiyahnya seperti itu dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.